Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina Haryati dan juga Ibu Mailenia Rahmasalisa sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 kelas D013. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil RMK kami tentang depreciation, impairments, and depletion. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Agung Budianto dengan NPM Mahir 130 dan teman-teman saya Marsha Widya Rahmadani dengan NPM Mahir 227, Dwi Safira Nur Akila dengan NPM Mahir 229, Ria Ananda Putri dengan NPM Mahir 242, Alifa Zara Karunianya dengan NPM Mahir 246, Rizky Widodo dengan NPM Mahir 284, Ahmad Aris Setiawan dengan NPM Mahir 292. Nah, di sini ada depreciable base for the asset atau dasar penyusutan aset adalah total biaya perolehan aset tetap yang dikurangi nilai residu jika ada dan dialokasikan selama masa manfaatnya. Nah, dasar yang ditetapkan untuk penyusutan merupakan fungsi dari dua faktor. Nah, faktor apa saja itu? Faktor biaya awal dan nilai sisa. Nah, nilai sisa sering disebut sebagai nilai jual kembali, yaitu perkiraan jumlah yang akan diterima perusahaan ketika perusahaan tersebut menjual aset atau menghentikan penggunaannya. Nah, di sini ada contohnya. Jika suatu aset memiliki biaya 10.000 dan nilai sisa 1.000, maka dasar penyusutannya adalah jadi original cost, yaitu biaya aset yang dimiliki sekitar 10.000 dikurangin sama nilai sisa less residual value sekitar 1.000, jadinya depreciable base sekitar 9.000. Nah, selanjutnya di sini ada estimation of service lives atau estimasi masa pakai. Nah, estimasi masa pakai melibatkan prediksi waktu suatu produk, komponen, atau struktur tetap berfungsi dalam kondisi tertentu yang sangat penting untuk pemeliharaan keberlanjutan dan penilaian siklus hidup. Nah, jadi masa pakai suatu aset seringkali berbeda dari masa pakai fisiknya. Sebuah mesin mungkin secara fisik mampu menghasilkan produk tertentu. Nah, selama bertahun-tahun setelah masa pakainya berakhir, namun sebuah perusahaan mungkin tidak menggunakan peralatan tersebut selama jangka waktu itu karena biaya pembuatan produk di tahun-tahun berikutnya mungkin terlalu tinggi. Nah, perusahaan bisa saja menghentikan penggunaan aset karena dua alasan. Yang pertama ada faktor fisik seperti kerusakan atau berakhirnya masa pakai fisik. Nah, dan kedua faktor ekonomi, yaitu keusangan. Faktor fisik adalah keausan, kerusakan, dan kecelakaan yang membuat aset sulit untuk berfungsi tanpa batas waktu. Nah, di sini kita dapat mengklasifikasikan faktor ekonomi atau fungsional ke dalam 3 kategori. Yang pertama, sini ada ketidakcukupan terjadi ketika suatu aset berhenti bermanfaat bagi perusahaan karena tuntutan perusahaan telah berubah. Contohnya, kebutuhan akan bangunan yang lebih besar untuk menangani peningkatan produksi, meskipun bangunan lama mungkin masih kokoh. Bangunan tersebut mungkin sudah tidak memadai untuk tujuan perusahaan. Terus yang kedua ada supersession, adalah penggantian suatu aset dengan aset lainnya yang lebih efisien dan ekonomis. Nah, contohnya adalah penggantian komputer mainframe dengan jaringan PC atau penggantian pesawat Boeing 767 dengan Boeing 787. Dan ketiga, yang terakhir, yaitu keusangan adalah istilah umum untuk situasi yang tidak melibatkan
ketidakcukupan, dan penggantian. Nah, selanjutnya methods of depreciation, yaitu penyusutan adalah proses mengalokasikan biaya aset tetap ke periode-periode yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut. Metode yang digunakan harus sistematis dan rasional. Metode ini meliputi yang pertama metode aktivitas, yaitu unit yang digunakan atau yang dihasilkan. Kemudian yang kedua metode garis lurus. Yang ketiga metode penurunan akselerasi beban, yaitu ada jumlah angka tahun sum of the years digits, dan metode saldo menurun declining balance method. Nah, selanjutnya activity method. Untuk mempermudah pemahaman, kita gunakan contoh sebuah perusahaan membeli kren dengan harga perolehannya $500.000, kemudian nilai residunya $50.000, umur manfaatnya 5 tahun, dan total kapasitas penggunaannya 30.000 jam. Sehingga nilai yang dapat disusutkan adalah $500.000 dikurangi $50.000, yaitu mendapat $450.000. Nah, metode aktivitas itu menghitung penyusutan berdasarkan tingkat penggunaan aset, bukan waktu. Misalnya, jika kren digunakan selama 4.000 jam pada tahun pertama, maka tarif per jamnya yaitu $450.000 dibagi dengan 30.000 jam. Jadi 15 per jam. Sehingga penyusutannya 4.000 dikali 15 sama dengan $60.000. Metode aktivitas ini cocok digunakan jika penggunaan aset dapat diukur dengan jelas, seperti mesin produksi. Namun, metode ini kurang cocok jika penyusutan terjadi karena faktor waktu, seperti bangunan. Selanjutnya, straight line method. Nah, metode garis lurus adalah metode paling sederhana, di mana penyusutan sama setiap tahun. Perhitungannya dari $450.000 dibagi 5 tahun, sama dengan $90.000 per tahun. Metode garis lurus ini banyak digunakan karena mudah, namun memiliki kelemahan, yaitu mengasumsikan bahwa manfaat aset sama setiap tahun. Selanjutnya, diminishing charge method. Metode penyusutan bertahap menetapkan biaya penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan biaya yang lebih rendah pada periode selanjutnya. Karena metode ini memungkinkan biaya awal tahun yang lebih tinggi daripada metode garis lurus. Metode ini sering disebut metode penyusutan dipercepat. Kemudian sum of the years digits. Metode jumlah angka tahun menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan biaya yang dapat disusutkan. Biaya awal dikurangi nilai sisa, yang semakin berkurang. Setiap pecahan menggunakan jumlah tahun sebagai penyebut. Contohnya, 5 tahun, berarti 5 ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1 sama dengan 15. Pembilangnya adalah jumlah tahun sisa masa manfaat yang diperkirakan pada awal tahun. Dalam metode ini, pembilang berkurang dari tahun ke tahun dan penyebut tetap konstan. Pada akhir masa manfaat aset, saldo yang tersisa harus sama dengan nilai sisa. Nah, selanjutnya ini adalah contoh sum of the years digit. Nah, metode ini tuh menggunakan pecahan berdasarkan umur aset. Jumlah angka tahunnya yaitu ada 5. Jadi 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk tahun pertama yaitu 5 per 15 dikali $450.000 sama dengan mendapatkan $150.000. Tahun kedua 4
per 15 dikali $450 mendapatkan $120.000 dan seterusnya menurun hingga tahun kelima. Selanjutnya, declining balance method. Metode saldo menurun menggunakan tingkat penyusutan dinyatakan sebagai persentase yang merupakan kelipatan dari tingkat garis lurus. Misalnya, tingkat penurunan ganda untuk aset 10 tahun adalah 20%, 2 kali lipat tingkat garis lurus, yaitu 1/10 atau 10%. Perusahaan menerapkan tingkat konstan pada nilai buku yang menurun setiap tahunnya. Berbeda dengan metode lain, metode saldo menurun tidak mengurangi nilai residu dalam menghitung dasar penyusutan. Tingkat saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aset pada awal setiap periode, karena beban penyusutan mengurangi nilai buku aset setiap periode. Penerapan tingkat saldo menurun konstan pada nilai buku yang semakin rendah menghasilkan beban penyusutan yang lebih rendah setiap tahunnya. Proses ini berlanjut hingga nilai buku aset sama dengan nilai residu yang diperkirakan. Pada saat itu, perusahaan menghentikan penyusutan. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan berbagai kelipatan. Misalnya, metode penyusutan saldo menurun ganda mendepresiasi aset 2 kali lipat, 200% dari tingkat garis lurus. Nah, selanjutnya contoh dari declining balance method, yaitu menggunakan persentase tetap dari nilai buku. Misalnya menggunakan double declining, yaitu tarifnya sama dengan 40%. Tahun pertama, 40% dikali $500.000 sama dengan mendapatkan $200.000. Tahun kedua, 40% dikali $300.000 mendapatkan $120.000. Dan seterusnya, nilai penyusutan akan semakin kecil setiap tahun. Komponen depreciation adalah metode penyusutan di mana satu aset tidak diperlakukan sebagai satu kesatuan utuh, tetapi dibagi menjadi beberapa bagian atau komponen penting. Setiap komponen tersebut kemudian disusutkan secara terpisah. Hal ini dilakukan karena masing-masing bagian biasanya memiliki umur manfaat yang berbeda. Sebagai contoh, dalam sebuah mesin, ada bagian utama yang bisa bertahan hingga 10 tahun, tapi ada juga komponen tertentu yang mungkin harus diganti setiap 3 atau 5 tahun. Nah, jika semuanya disusutkan sekaligus, mereka perhitungan penyusutannya menjadi kurang akurat. Nah, dengan metode ini, setiap bagian dihitung penyusutannya sesuai dengan umur manfaatnya masing-masing, sehingga laporan keuangan menjadi lebih mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Nah, untuk perhitungannya sendiri, yaitu dengan membagi antara nilai dari masing-masing komponen dengan umur manfaatnya. Di sini ada contoh penerapan komponen depreciation pada sebuah pesawat yang dibeli oleh EuroAsia Airlines dengan harga 100 juta euro pada 1 Januari 2023. Pesawat ini memiliki umur manfaat total 20 tahun dan nilai residu sebesar 0. Nah, serta menggunakan metode garis lurus. Namun dalam pendekatan komponen depreciation, pesawat tidak disebutkan sebagai satu aset utuh, melainkan dibagi menjadi beberapa komponen utama. Komponen pertama adalah airframe atau badan pesawat dengan nilai 60 juta euro dan umur manfaat 20 tahun. Penyusutannya dihitung dengan membagi nilai komponen dengan umur manfaat sehingga diperoleh beban penyusutan sebesar 3 juta euro per tahun. Komponen kedua adalah engine atau mesin pesawat dengan nilai 32 juta euro dan umur manfaat 8 tahun, maka penyusutan per tahunnya adalah 4 juta euro. Komponen terakhir adalah komponen lainnya dengan nilai 8 juta euro dan umur manfaat 5 tahun, sehingga beban penyusutannya sebesar 1.600 euro per tahun. Jika kita jumlahkan seluruh penyusutan dari masing-masing komponen, total beban penyusutan per tahun adalah 8.600 euro. Selanjutnya, dalam pencatatan akuntansi, beban penyusutan sebesar 8.600
dicatat sebagai depreciation expense dan di sisi lain diakui juga akumulasi penyusutan dengan jumlah yang sama. Nah, setelah 1 tahun, nilai tercatat atau carrying amount pesawat dihitung dengan mengurangkan harga perolehan sebesar 100 juta euro dengan akumulasi penyusutan 8.600 euro, sehingga diperoleh nilai buku sebesar 91.400 juta euro. Berikutnya mengenai depreciation and partial periods atau penyusutan untuk periode sebagian. Dalam praktiknya, perusahaan itu jarang sekali untuk membeli aset tetap tepat di awal tahun, yaitu 1 Januari, atau menjualnya tepat di akhir tahun 31 Desember. Artinya, aset seringkali hanya digunakan selama beberapa bulan saja dalam 1 tahun fiskal. Nah, dari kondisi ini muncul pertanyaan penting, bagaimana cara menghitung beban penyusutan yang adil jika aset tersebut tidak digunakan selama 1 tahun penuh? Nah, solusinya adalah dengan menggunakan metode pro rata. Pro rata ini berarti beban penyusutan tahunan akan dibagi sesuai dengan lamanya aset tersebut dimiliki atau digunakan dalam tahun tersebut. Jadi, kalau aset hanya dipakai 6 bulan, maka penyusutannya juga dihitung hanya untuk 6 bulan, bukan setahun penuh. Nah, untuk metode perhitungannya sendiri, sebenarnya tetap menggunakan metode penyusutan yang umum. Yang pertama adalah metode straight line, di mana penyusutan dibagi rata setiap tahun, lalu disesuaikan dengan jumlah bulan pemakaian. Yang kedua adalah metode accelerated, yaitu metode penyusutan yang lebih besar di awal masa penggunaan aset seperti metode saldo menurun, namun tetap jika menggunakan tidak penuh 1 tahun, maka perhitungannya juga harus diproses. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan menggunakan metode garis lurus atau straight line. Dalam kasus ini, perusahaan membeli sebuah mesin otomatis seharga 45.000 pound sterling pada tanggal 10 Juni 2022. Mesin tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Perusahaan juga menggunakan tahun fiskal yang berakhir setiap 31 Desember. Langkah pertama, kita hitung dahulu beban penyusutan tahunan. Karena menggunakan metode garis lurus, caranya adalah harga perolehan dibagi masa manfaat. 45.000 pound sterling dibagi 5 tahun, hasilnya 9.000 pound sterling per tahun. Namun, karena mesin dibeli pada 10 Juni, artinya aset tidak digunakan selama 1 tahun penuh di 2022. Kita perlu menghitung berapa lama aset tersebut digunakan dalam tahun itu. Nah, periode pemakaian dihitung dari 10 Juni sampai 31 Desember, yaitu sekitar 6/2/3 bulan. Sesuai kebijakan perusahaan, bulan Juni dihitung sebagai 2/3 bulan. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan pro rata. Beban penyusutan tahunan 9.000 pound sterling dikalikan dengan proporsi waktu penggunaan, yaitu 6/2/3 dibagi 12 bulan. Hasilnya adalah 5.000 pound sterling. Jadi, beban penyusutan yang harus dicatat oleh perusahaan untuk tahun 2022 adalah sebesar 5.000 pound sterling. Berikutnya, metode penyusutan dipercepat atau accelerated methods. Metode ini adalah metode penyusutan yang mencatat beban paling besar di awal masa penggunaan aset. Lalu jumlahnya akan semakin kecil di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini didasarkan pada asumsi bahwa aset biasanya lebih produktif saat mesin masih baru, sehingga kontribusinya terhadap operasional juga lebih besar di awal. Ada 2 jenis metode yang umum digunakan. Yang pertama adalah double declining balance, yaitu metode saldo menurun dengan tarif 2 kali lipat dari metode garis lurus. Yang kedua adalah sum of the years, yaitu metode yang menggunakan penjumlahan angka tahun sebagai dasar pembagian beban penyusutan. Nah, sekarang kita lihat di contoh kasusnya, perusahaan membeli mesin lain seharga 10.000 pound sterling pada tanggal 1 Juli 2022 dengan estimasi masa pakai selama 5 tahun dan tanpa nilai residu.
Karena pembelian dilakukan di tengah tahun, yaitu 1 Juli, maka pada tahun 2022, aset hanya digunakan selama 6 bulan. Jadi, baik menggunakan metode double declining balance maupun sum of the year's digits, perhitungannya tetap harus diprorata sesuai waktu pemakaian. Nah, pada metode sum of the year's digit, beban penyusutan dihitung berdasarkan proporsi angka tahun, lalu disesuaikan dengan 6 bulan pemakaian di tahun pertama. Sedangkan pada metode double declining balance, penyusutan dihitung dengan tarif tetap dari nilai tersebut, lalu juga diprorata untuk 6 bulan pertama. Nah, dari tabel di samping bisa kita lihat bahwa pada kedua metode tersebut, beban penyusutan di tahun awal lebih besar dibandingkan tahun-tahun berikutnya, dan terus menurun seiring waktu. Jadi inti dari metode dipercepat ini adalah mempercepat pengakuan beban penyusutan di awal, namun tetap harus menyesuaikan dengan periode penggunaan jika tidak 1 tahun penuh. Terakhir kita akan membahas depreciation and partial periods, tetapi lebih fokus ke berbagai kebijakan dalam menghitung penyusutan untuk tahun parsial. Nah, di sebelah kiri ada tabel yang menunjukkan bagaimana penyusutan dialokasikan selama 5 tahun dengan metode yang berbeda-beda. Kita mulai dari gambaran umumnya dulu. Mesin memiliki harga 45.000 pound sterling dengan masa manfaat 5 tahun, sehingga penyusutan per tahun adalah 9.000 pound sterling jika 1 tahun penuh. Namun, karena pembelian dan pelepasan aset tidak selalu tepat di awal atau akhir tahun, maka muncul beberapa kebijakan untuk menentukan berapa besar penyusutan di tahun pertama dan terakhir. Sekarang kita bahas satu persatu dari tabel. Metode pertama adalah nearest fraction of a year. Di sini, penyusutan dihitung secara detail berdasarkan pecahan waktu sebenarnya. Jadi kalau dipakai 6, 2/3 bulan, langsung dihitung proporsinya. Hasilnya tahun pertama sekitar 5.000 pound sterling dan tahun terakhir juga disesuaikan. Yang kedua, nearest full month. Di metode ini, waktu dibulatkan ke bulan penuh terdekat, jadi perhitungan jadi sedikit lebih sederhana tapi masih cukup akurat, makanya hasilnya sedikit berbeda, misalnya 5.250.000 pound sterling di tahun pertama. Metode yang ketiga yaitu half year convention. Di sini diasumsikan bahwa aset selalu digunakan setengah tahun di tahun pembelian dan setengah tahun di tahun pelepasan, tanpa melihat tanggal pastinya. Jadi penyusutannya yaitu setengah dari tahunan, yaitu 4.500 pound sterling di awal dan akhir. Nah, metode yang keempat adalah full year in period of acquisition. Artinya saat aset dibeli langsung dianggap digunakan 1 tahun penuh. Jadi tahun pertama langsung 9.000 pound sterling, tapi tidak ada penyusutan di tahun terakhir. Nah, metode kelima adalah kebalikannya, yaitu full year in period of disposal. Nah, di sini tidak ada penyusutan di tahun pembelian, tapi di tahun pelepasan dihitung 1 tahun penuh. Nah, kalau kita lihat dari semua metode ini, sebenarnya tujuannya sama, yaitu mengalokasikan beban penyusutan secara lebih praktis saat aset tidak digunakan selama 1 tahun penuh. Perbedaannya hanya pada tingkat ketelitian dan kemudahan perhitungan. Jadi, perusahaan bisa memilih metode mana yang paling sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan pelaporannya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai depreciation and replacement of PPE. Nah, di sini sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih penyusutan itu. Jadi, penyusutan itu bisa didefinisikan sebagai suatu proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap ke dalam beban secara sistematis selama masa manfaatnya itu masih ada. Nah, jadi di sini penyusutan itu terus ada ya jika masa manfaatnya itu masih ada. Jika misal kita membeli suatu tanah, nah masa manfaat seharga 500 juta. Nah kemudian untuk masa manfaatnya adalah 5 tahun misalnya. Berarti untuk nilai penyusutannya per tahun tinggal kita bagi 500 dibagi dengan 5,
yaitu nilai penyusutannya adalah 100 juta. Nah, kemudian di sini untuk tujuan penyusutan sendiri itu adalah untuk membagi biaya aset ke dalam tiap periode agar sesuai dengan manfaat yang digunakan. Nah, artinya di sini beban itu tidak dicatat di awal secara sekaligus, tetapi disebar selama aset digunakan. Seperti contoh yang telah saya berikan tadi. Nah, tapi di sini perlu dipahami juga bahwa penyusutan itu sebenarnya tidak menghasilkan kas dan bukan juga tabungan untuk menggantikan aset. Dana untuk membeli aset baru itu berasal dari pendapatan perusahaan. Jadi bukan termasuk ke dalam penyusutan. Karena penyusutan itu cuma menghitung dari nilai masa manfaatnya saja. Nah, di sini ada ilustrasi. Sebagai ilustrasi, jika perusahaan membeli aset sebesar $500.000 dengan umur manfaat 5 tahun, maka dengan metode garis lurus, beban penyusutan tiap tahun adalah $100.000. Nah, jadi jika diasumsikan tidak ada pendapatan, maka perusahaan itu kan akan mengalami rugi sebesar $100.000 setiap tahun. Nah, di sini setelah 5 tahun, ternyata total penyusutannya kan 500.000. Nah, sehingga nilai buku aset itu menjadi 0 dan juga ekuitas juga 0 karena terus mengalami suatu kerugian. Nah, jadi penyusutan itu adalah suatu cara akuntansi untuk mencerminkan penurunan manfaat aset, bukan aliran kasnya ya. Nah, di sini seperti di tabel. Nah, yang atas ini plan asetnya kan 500.000, equity-nya 500. Karena dia penyusutannya itu 500.000, maka untuk di kolom terakhir ini untuk plan asetnya 0 dan equity-nya juga 0. Nah, ini untuk tahun ke-1, 2, 3, 4, 5 dia mengalami depresiasi sebesar 100.000 di masing-masing tahun. Berarti habis semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai revisi penyusutan atau revision of depreciation rates. Nah, di sini yang berarti perusahaan itu bisa mengubah estimasi penyusutan aset jika ada suatu kondisi yang baru ya. Nah, di sini kita mulai dari penentuan awal penyusutan. Nah, saat pertama kali membeli aset, perusahaan itu kan harus menentukan beberapa hal penting. Yaitu yang pertama di sini ada masa manfaat. Itu berapa lama sih aset tersebut bisa digunakan. Nah, misalnya suatu perusahaan memerlukan mesin. Nah, dia membeli mesin. Nah, estimasi manfaatnya itu kan 20 tahun misalnya. Nah, berarti perusahaan itu harus memperkirakan bahwa masa manfaat dari si mesin itu adalah 20 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai sisa, yaitu nilai aset di akhir masa pakai. Yang mana ini berarti misal mesin tadi ya, setelah 20 tahun ternyata mesin itu masih bisa digunakan. Nah, itu kita hitung untuk nilai sisanya itu berapa sih dari aset tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada metode penyusutan. Misalnya, apakah dia menggunakan metode garis lurus, ataukah tidak, ataukah menggunakan metode lainnya. Nah, itu masuk ke dalam metode penyusutannya. Nah, kemudian revisi penyusutan itu kan dilakukan karena ada perubahan suatu kondisi. Contohnya nih, alasannya ada kerusakan fisik yang tidak terduga, yang mana dia itu membuat umur aset jadi lebih pendek. Misalnya tiba-tiba mesin tersebut di pertengahan digunakan itu tiba-tiba trouble. Nah, itu masuk ke dalam kerusakan fisik yang tidak terduga. Nah, kemudian ada keusangan teknologi. Aset jadi cepat tidak relevan. Ini misal perusahaan membeli suatu mesin ya. Nah, dia itu di masa sekarang itu kelihatan sangat efisien. Namun di 2 tahun ke depan itu ternyata ada yang lebih efisien lagi. Sehingga teknologi tersebut itu terkesan usang ya. Jadi asetnya itu jadi cepat tidak relevan. Nah, ini sih bisa diperbaiki
dan juga bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada perbaikan, perawatan atau upgrade. Nah, di sini dengan perbaikan itu justru bisa untuk memperpanjang umur aset, yang mana estimasinya itu 20 tahun misalnya. Ternyata dia dengan adanya perbaikan, perawatan dan juga upgrade, dia itu bisa digunakan sampai 30 tahun, 25 tahun begitu. Jadi melebihi dari estimasi nilai manfaat awalnya. Nah, kemudian di sini karena estimasi itu kan perkiraan ya. Nah, merevisi itu kan berarti memperbaiki. Nah, dalam kondisi nyata di lapangan itu bisa berbeda dengan perkiraan. Jadi, nilai penyusutan itu masih bisa direvisi. Nah, semua ini itu sebenarnya hanya suatu estimasi saja ya. Jadi bukan angka pasti. Nah, karena ini estimasi, maka angka-angka tersebut itu bisa berubah seiring dengan waktu. Intinya, penyusutan itu kan berbasis estimasi, dan ketika estimasi itu berubah, maka penyusutan juga harus disesuaikan agar laporan tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai revisi penyusutan atau revision of depreciation rates. Nah, di sini yang berarti perusahaan itu bisa mengubah estimasi penyusutan aset jika ada suatu kondisi yang baru ya. Nah, di sini kita mulai dari penentuan awal penyusutan. Nah, saat pertama kali membeli aset, perusahaan itu kan harus menentukan beberapa hal penting. Yaitu yang pertama di sini ada masa manfaat. Itu berapa lama sih aset tersebut bisa digunakan. Nah, misalnya suatu perusahaan memerlukan mesin. Nah, dia membeli mesin. Nah, estimasi manfaatnya itu kan 20 tahun misalnya. Nah, berarti perusahaan itu harus memperkirakan bahwa masa manfaat dari si mesin itu adalah 20 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai sisa, yaitu nilai aset di akhir masa pakai. Yang mana ini berarti misal mesin tadi ya, setelah 20 tahun ternyata mesin itu masih bisa digunakan. Nah, itu kita hitung untuk nilai sisanya itu berapa sih dari aset tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada metode penyusutan. Misalnya, apakah dia menggunakan metode garis lurus, ataukah tidak, ataukah menggunakan metode lainnya. Nah, itu masuk ke dalam metode penyusutannya. Nah, kemudian revisi penyusutan itu kan dilakukan karena ada perubahan suatu kondisi. Contohnya nih, alasannya ada kerusakan fisik yang tidak terduga, yang mana dia itu membuat umur aset jadi lebih pendek. Misalnya tiba-tiba mesin tersebut di pertengahan digunakan itu tiba-tiba trouble. Nah, itu masuk ke dalam kerusakan fisik yang tidak terduga. Nah, kemudian ada keusangan teknologi. Aset jadi cepat tidak relevan. Jadi misal perusahaan membeli suatu mesin ya. Nah, dia itu di masa sekarang itu kelihatan sangat efisien, namun di 2 tahun ke depan itu ternyata ada yang lebih efisien lagi, sehingga teknologi tersebut itu terkesan usang ya. Jadi asetnya itu jadi cepat tidak relevan. Nah, ini sih bisa diperbaiki dan juga bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada perbaikan, perawatan atau upgrade. Nah, di sini dengan perbaikan itu justru bisa untuk memperpanjang umur aset, yang mana estimasinya itu 20 tahun misalnya. Ternyata dia dengan adanya perbaikan, perawatan dan juga upgrade, dia itu bisa digunakan sampai 30 tahun, 25 tahun begitu. Jadi melebihi dari estimasi nilai manfaat awalnya. Nah, kemudian di sini karena estimasi itu kan perkiraan ya. Nah, merevisi itu kan berarti memperbaiki. Nah, dalam kondisi nyata di lapangan itu bisa berbeda dengan perkiraan. Jadi, nilai penyusutan itu masih bisa direvisi. Nah, semua ini itu sebenarnya hanya suatu estimasi saja ya. Jadi bukan angka pasti.
Nah, karena ini estimasi, maka angka-angka tersebut itu bisa berubah seiring dengan waktu. Intinya, penyusutan itu kan berbasis estimasi, dan ketika estimasi itu berubah, maka penyusutan juga harus disesuaikan agar laporan tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu impairment, yaitu standar akuntansi umum mengenai nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Untuk persediaan tidak berlaku untuk properti, pabrik, dan peralatan. Bahkan ketika properti, pabrik, dan peralatan telah mengalami keusangan sebagian, akuntan cenderung enggan untuk mengurangi jumlah tercatat aset tersebut. Mengapa? Karena tidak seperti persediaan, sulit untuk menentukan nilai wajar untuk properti, pabrik, dan peralatan yang tidak bersifat subjektif dan sewenang-wenang. Selanjutnya yaitu recognizing impairment, yaitu ketika perubahan ini terjadi, perusahaan di industri ini mungkin perlu menghapus atau menurunkan nilai aset jangka panjang mereka. Penghapusan ini disebut sebagai penurunan nilai atau impairment. Nah, aset berwujud jangka panjang mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset tersebut baik melalui penggunaan maupun penjualan. Untuk menentukan apakah suatu aset mengalami penurunan nilai, perusahaan meninjau aset tersebut setiap tahun untuk indikator-indikator penurunan nilai, yaitu penurunan kemampuan aset yang dalam menghasilkan kas melalui penggunaan atau penjualan. Jika terdapat indikator penurunan nilai, maka uji penurunan nilai harus dilakukan. Pengujian ini membandingkan jumlah terpulihkan aset dengan jumlah tercatatnya. Jika jumlah tercatat lebih tinggi dari jumlah terpulihkan, selisihnya adalah rugi penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan lebih besar dari jumlah tercatat, tidak ada penurunan nilai yang tercatat. Selanjutnya yaitu contoh recognition impairment atau contoh dari impairmentnya, yaitu yang di atas itu contoh dari pencatatan impairment. Jika nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai pakai lebih tinggi dari nilai tercatat, maka tidak ada penurunan nilai. Jika nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai keduanya lebih rendah dari nilai tercatat, maka terjadi kerugian penurunan nilai. Nah, selanjutnya itu impairment illustration atau contoh impairment. Nah, contoh penurunan nilai adalah sebagai berikut. Asumsi informasi yang sama untuk cruise SA di atas, kecuali bahwa nilai pakai peralatan cruise adalah sebesar 175 euro dan bukan 205 euro. Cruise mengukur kerugian penurunan nilai sebagai selisih antara nilai tercatat 200 euro dan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar 180 euro atau nilai pakai 175 euro. Oleh karena itu, Cruise menggunakan nilai terwajar dikurangi biaya pelepasan untuk mencatat kerugian penurunan nilai sebesar 20.000 euro. Nah, Cruise membuat entry berikut untuk mencatat kerugian penurunan nilai sebesar 20 euro. Nah, di akunnya itu loss on impairment sebesar 20 euro pada accumulated depreciation equipment sebesar 20 euro. Nah, kerugian nilai dilaporkan dalam laporan laba rugi pada bagian pendapatan dan pengeluaran lainnya. Perusahaan kemudian mengkreditkan peralatan atau akumulasi penyusutan peralatan untuk mengurangi nilai tercatat peralatan akibat penurunan nilai tersebut. Untuk keperluan tugas rumah, kredit akumulasi penyusutan saat mencatat penurunan nilai untuk aset yang dapat disusutkan. Selanjutnya yaitu reversal of impairment loss. Nah, setelah mencatat kerugian penurunan nilai, jumlah yang dapat dipulihkan menjadi dasar aset yang mengalami penurunan nilai. Apa yang terjadi jika peninjauan di tahun mendatang menunjukkan bahwa aset tersebut tidak mengalami penurunan nilai? Karena jumlah yang dapat dipulihkan dari aset tersebut lebih tinggi daripada nilai tercatat. Dalam hal ini, kerugian penurunan nilai dapat dibalikkan. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai materi depresi. Depresi atau penipisan pada sumber daya alam, di mana sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu ada aset biologis dan sumber daya mineral. Aset biologis seperti hutan dan sumber daya mineral seperti minyak, gas, dan tambang. Nah, untuk depresi sendiri di sini akan berfokus pada
sumber daya mineral. Sumber daya mineral ini mempunyai sifat khusus, di mana sifatnya yaitu dipakai sampai habis secara fisik dan tidak bisa diganti langsung oleh manusia, melainkan hanya melalui proses alam. Karena itu, dalam akuntansi, biaya untuk sumber daya ini tidak dicatat seperti aset biasa tetapi dialokasikan melalui depresi. Dasar depresi dihitung dengan mengelompokkannya menjadi 3 biaya. Yang pertama ada biaya praeksplorasi, kedua ada biaya eksplorasi dan evaluasi, dan ketiga ada biaya pengembangan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai jenis-jenis biaya dalam depresi. Yang pertama ada biaya praeksplorasi. Ini adalah biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan mempunyai hak eksplorasi, misalnya masih survei awal. Karena sifatnya masih spekulatif atau belum pasti, maka biaya ini langsung dibebankan dan tidak dikapitalisasi. Selanjutnya yang kedua ada biaya eksplorasi dan evaluasi. Biaya ini mencakup hal-hal seperti pembelian hak eksplorasi, studi geologi, pengeboran, sampai uji kelayakan. Nah, untuk biaya ini ada 2 perlakuan akuntansi menurut IFRS. Yang pertama dibebankan langsung, atau yang kedua dikapitalisasi sementara. Juga ada perdebatan metode. Yang pertama metode full cost, yaitu ketika semua biaya termasuk yang gagal tetap dikapitalisasi, dan yang kedua successful effort, di mana hanya biaya yang berhasil dikapitalisasi. Selanjutnya langsung saja pada contoh soal, di mana di sini diketahui kalau McLady memperoleh hak untuk menggunakan lahan seluas 1000 akre di Afrika Selatan untuk menambang perak. Nah, biaya sewanya sebesar 50.000, sedangkan biaya eksplorasi sebesar 100.000. Biaya pengembangan tak berwujud dalam pembukaan tambang sebesar 850.000. Total biaya terkait sebelum 1 ons perak pertama diekstraksi adalah 1 juta. Memperkirakan bahwa tambang tersebut akan menghasilkan 100.000 ons perak. Nah, di sini kita akan menghitung dulu total biaya tambangnya, di mana total cost dikurangi dengan residual value dibagi total estimate unit available. Nah, tadi kan sudah diketahui kalau total biaya tambang dalam 1 ons perak pertama sebelum 1 ons perak pertama diekstraksi yaitu 1 juta. Lalu dikurangi dengan estimasi akan menghasilkan perak sebesar 100.000, sehingga depresi cost per unitnya sebesar 10 euro per ons. Selanjutnya tadi kan sudah mencari depresi per unitnya sebesar 10 euro per ons. Lalu diekstrasikan 25.000 ons. Jadi 25.000 ons dikali 10 euro jadi sebesar 250.000 euro. Di sini jurnal pencatatannya yaitu debit inventory sebesar 250.000 euro, dan pada kredit accumulated depletion sebesar 250.000 euro. Nah, ini masuk pada inventory karena sumber daya yang sudah ditambang dianggap sebagai persediaan yang nantinya akan dijual. Sedangkan masuk pada accumulated depletion seperti akumulasi penyusutan, yaitu akun yang digunakan untuk mengurangi nilai aset tambang. Nah, lalu yang kedua menulis laporan pada laporan posisi keuangan, di mana silver mine ini sebesar 1 juta, yaitu biaya awalnya sebesar 1 juta, lalu dikurangi dengan akumulasi depletion sebesar 250.000, sehingga nilai buku yang tersisa yaitu 1 juta dikurangi 250.000 sebesar 750.000. Nah, kemudian selanjutnya ada estimating recoverable reserves atau estimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Nah, perusahaan itu seringkali perlu mengubah estimasi cadangan mineral mereka. Nah, karena adanya informasi baru atau proses teknologi produksi yang lebih canggih. Nah, perubahan ini ditangani sama seperti perubahan estimasi aset tetap. Nah,
prosedurnya yaitu merevisi tarif deflasi secara prospektif atau ke depan, yaitu dengan cara membagi sisa biaya dengan estimasi baru cadangan yang dapat dipulihkan. Nah, kemudian ada liquidating dividend. Nah, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham yang melebihi jumlah akumulasi laba bersih ini dianggap sebagai pengembalian modal investasi, bukan pembagian laba. Nah, karena merupakan pengembalian modal, perusahaan itu menerbitkan akun share premium ordinary atau tambahan modal disetor alih-alih retained earning saldo laba untuk bagian dividen yang merupakan pengembalian investasi awal. Nah, sebagai ilustrasi, pada akhir tahun Salahan Mining memiliki saldo laba ditahan sebesar 1.650.000, akumulasi penyusutan atas properti mineral sebesar 2.100.000, dan premi saham sebesar Rp5.455.493. Dewan Direksi Salahan mengumumkan dividen sebesar 3 per saham untuk 1 juta saham yang beredar. Dividen tunai sebesar 3 juta. Nah, maka pencatatan dalam jurnal yaitu retained earning sebesar 1.650.000 di debit, kemudian share premium ordinary sebesar 1.350.000 di debit, kemudian cash 3 juta di kredit. Nah, yang terakhir ada presentation on the financial statement. Nah, perusahaan itu harus mengungkapkan hal-hal berikut yang berkaitan dengan pengeluaran E dan E atau electrical and electrical. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi, termasuk pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi. Kemudian yang kedua, jumlah aset kewajiban, pendapatan dan pengeluaran serta arus kas operasional yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi itu sumber daya mineral itu harus diungkapkan. Sekian penyampaian hasil RMK kami. Bila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.